Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bayu Abadi. Saya adalah mahasiswa kampus Tiamak Barunawati Surabaya, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Manajemen Kepelabuhanan semester 4. Saya kelas 4C dengan NIM 2011-2074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya mengenai materi pada mata kuliah Statistik 2, yaitu tentang regresi mediasi. Di sini saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan model regresi tersebut. Pengertian regresi mediasi. Sebelum menuju ke inti materinya, saya akan menjelaskan apa sih regresi mediasi. Regresi mediasi dapat digunakan untuk mengetahui peran variabel yang dapat menghubungkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Saya sudah menyiapkan 2 jurnal yang akan saya bahas menurut model regresi mediasi. Judul jurnal yang pertama yaitu adalah pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja di mediasi kepuasan kerja, yang diteliti oleh Fulcis, Nurjahjani, Ridolov Winan, Batil Murik, dan Mas Reviastuti dari Politeknik Negeri Malang pada tahun 2020. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, yang diteliti oleh Yeni Anggraini dan T. Elizabeth Cynthia Santosa pada tahun 2013. Latar belakang jurnal 1. Saya akan menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian kepada kedua jurnal. Jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Keterlibatan Kerja di Mediasi Kepuasan Kerja. Dilatar belakangi oleh kemajuan suatu negara yang ditandai dengan adanya perkembangan kualitas SDM. Untuk meningkatkan keterlibatan kerja dan produktivitas, maka diperlukannya adanya peran dari pemimpin. Indonesia masih belum mampu untuk menciptakan SDM yang berkualitas yang ditandai dengan permasalahan yang muncul tentang kepemimpinan. Demikian juga dengan yang terjadi di Politeknik Negeri Malang. Banyak dosen yang termotivasi untuk bekerja dengan maksimal, berkontribusi lebih dan penuh tanggung jawab dalam mengajar dan mendidik. Sangat menonjol di bidang menghasilkan SDM yang berkompeten. Polinema juga turut memberi kontribusi daerah dengan menyiapkan tenaga kerja, sehingga banyak dosen yang termotivasi untuk berpartisipasi dalam secara aktif baik dari dalam maupun dari luar. Maka dari itu, penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh langsung gaya kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja dan pengaruh tidak langsung kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja dan di Politeknik Negeri Semarang. Latar belakang jurnal 2. Jurnal kedua dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Dilatar belakangi oleh globalisasi yang menyebabkan perubahan dengan cepat di dalam bisnis, yang menuntut organisasi untuk mampu lebih beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Untuk itu, pemimpin di perusahaan dituntut untuk memiliki kemampuan menangani kompleksitas kompetisi, peraturan dan aturan baru dalam pasar global. Bukan sembarang pemimpin yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi pemimpin yang efektif yang bisa diandalkan untuk menghadapi tantangan, mengambil manfaat dari arus perubahan, dan mampu membawa pengikut pada tujuan bersama.
karena kepemimpinan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utomo pada tahun 2002. Dalam penelitian ini dilakukan studi pada PT Pos Indonesia, Persero, Cabang Sumedang. PT Pos Indonesia selalu berusaha menciptakan kewajaran dan keadilan terhadap karyawannya dengan harapan agar kepuasan kerja karyawan dapat terpelihara. Usaha yang dilakukan antara lain dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan dan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Kajian teori jurnal 1. Landasan teori terdapat pada jurnal 1 terdiri dari hakikat gaya kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, kepuasan kerja. Menurut Rafferty dan Griffin, tahun 2004 mengatakan bahwa pemimpin transformasional mampu menyatukan dan mengubah sikap, keyakinan, dan tujuan pribadi seluruh bawahannya demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Schiavelli et al. 2002 mengemukakan bahwa keterlibatan kerja merupakan hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam melakukan pekerjaan yang ditekuni. Menurut Krittner dan Kricnicki tahun 2005 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kajian teori jurnal 2. Landasan teori yang terdapat dalam jurnal 2 terdiri dari kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja. Definisi kepemimpinan transformasional menurut Heather tahun 1988 dalam Wahyudin 2001 merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Definisi kepuasan kerja menurut Gibson tahun 2000 menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki pada pekerja tentang pekerjaannya mereka. Indikator jurnal. Tiap variabel pada penelitian di jurnal 1 memiliki indikator diantaranya. Variabel bebas, kepemimpinan transformasional 1, pengaruh ideal 2, inspirasional 3, stimulasi intelektual 4, pertimbangan individual. Variabel terkait kinerja karyawan 1, pekerjaan itu sendiri 2, peluang promosi 3, dukungan atasan 4, hubungan dengan rekan kerja. Variabel mediasi, kepuasan kerja 1, semangat 2, dedikasi 3, dan penyerapan. Pada penelitian yang terdapat pada jurnal 2 untuk mengukur kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Variabel bebas, kepemimpinan transformasional, charismatic, impressional, motivation, intellectual stimulation, individual. Variabel terkait kepuasan kerja, job diagnostic survey. Alat pengukur jurnal 1. Data yang digunakan bersumber dari data primer, kuesioner, yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif atas rata-rata jawaban responder. Selanjutnya, data diolah menggunakan model Structural Equilibrium Modeling atau SEM, menggunakan Smart PLS versi 2. Alat pengukur jurnal 2. Alat pengukur yang digunakan dalam jurnal 2 adalah dengan uji validasi dan uji reliabilitas hipotesis. Dalam penelitian ini diuji dengan metode analisis regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS untuk menguji ada tidaknya hubungan dan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerjaan. Model regresi mediasi, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja di mediasi kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan transformasional X, keterlibatan kerja Y, dan kepuasan kerja Z.
Dasar variabel X, Y, Z. Terkadang peneliti menemukan adanya hubungan tidak langsung antara variabel dengan variabel lain. Terdapat satu variabel yang memperantarai keduanya. Variabel memperantarai inilah yang disebut mediator. Variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen X dan dependen Y. Model mediasi memiliki hipotesis bahwa variabel X mempengaruhi variabel mediator Z. Pada gilirannya, mempengaruhi variabel Y. Variabel X dan variabel Y, gaya kepemimpinan transformasional dengan keterlibatan kerja sangat erat hubungannya, bahwa kepemimpinan transformasional tidak secara langsung menentukan tingkat keterlibatan kerja, melainkan melalui kepuasan kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa para pimpinan dibutuhkan untuk menerapkan kepemimpinan transformasional dengan ciri pengaruh ideal, motivasi, imperasional, simulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Proses pemilihan ketua jurusan harus menyaratkan kriteria yang melekat unsur kepemimpinan transformasional. Variabel X dan variabel Z, gaya kepemimpinan transformasional. Dengan kepuasan kerja, adanya pengaruh signifikan dari kepemimpinan transformasional secara langsung terhadap kepuasan kerja. Variabel Y dan variabel Z. Keterlibatan kerja dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja terbukti sebagai variabel mediasi yang berperan sebagai mediasi penuh atau sempurna. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya keterlibatan kerja secara langsung berkaitan dengan kuat tidaknya kepuasan kerja yang dirasakan. Karakter pemimpin yang kuat akan semakin meningkatkan kepuasan kerja, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan kerja. Hasil penelitian jurnal 1, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja di mediasi kepuasan kerja. Hipotesis H1 menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan kerja. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien jalur sebesar 0,067 P 0,392 dari kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja memberikan keputusan adanya pengaruh tidak signifikan. Maka hasil uji ini menerangkan bahwa H1 tidak mendukung. Hipotesis 2 nyatakan bahwa kepuasan kerja pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja secara signifikan. Pada hipotesis ini akan berhubungan dengan hasil uji koefisien pengaruh tidak langsung dari kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja melalui kepuasan kerja. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,143 P 0,003 dari kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja melalui kepuasan kerja memberikan keputusan adanya pengaruh signifikan. Maka hasil uji ini menerangkan bahwa H2 terdukung. Hasil penelitian jurnal 2, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa pada variabel kepuasan kerja terdapat satu item yang tidak dinyatakan valid, sehingga tidak diikutkan pada pengujian selanjutnya. Sedangkan pada variabel kepemimpinan transformasional terdapat 5 item yang tidak valid. Untuk pengujian reliabilitas di atas menunjukkan bahwa seluruh item reliable karena masing-masing variabelnya memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7 dan semua konstruk dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.
Dalam menguji hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan regresi linear, yaitu analisis hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan hubungan dan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja, sehingga dapat diketahui seberapa besar hubungannya, pengaruh, dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Kepemimpinan transformasional berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. R² 0,754, F21,036, 0,00. Dengan demikian, hipotesis 1 dan 2 didukung. Pendapat soal model regresi mediasi ini memiliki ciri khas tersendiri. Variabel mediasi dapat dihitung menggunakan SPSS, baik secara manual untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak langsungnya, namun dapat pula menggunakan tes lain untuk mempermudah dalam mengetahui pengaruh langsung ataupun tidak langsung yang melibatkan variabel mediasi. Kesimpulan jurnal 1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak signifikan terhadap keterlibatan kerja. Tingginya keterlibatan kerja dosen bisa terjadi baik pada dosen di lingkungan kerja dengan pimpinan yang sering atau jarang menerapkannya kepemimpinan transformasional. Dorongan keterlibatan kerja tinggi lebih banyak dijelaskan secara langsung oleh penentu lain yang lebih besar kontribusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja secara nyata berperan sebagai mediasi penuh atau sempurna pada kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja. Kepuasan kerja sebagai mediasi menerangkan bahwa kepuasan kerja berkontribusi dalam menentukan tingginya keterlibatan kerja dosen yang dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional secara baik. Kesimpulan jurnal 2. Penelitian ini secara empiris menindaklanjuti penelitian yang dilakukan Utomo tahun 2002 dengan sampel yang berbeda. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan hubungan dan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil analisisnya konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo tahun 2002. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Saran jurnal 1. Para dosen polinema saat ini mampu merasakan kepuasan atas berbagai perhatian yang diberikan oleh pimpinan melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di polinema saat ini. Untuk itu, pimpinan diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan dalam menciptakan lingkungan kerja atau membuat kebijakan agar kepuasan kerja dosen terus meningkat. Saran untuk jurnal 2. Penelitian ini memberikan beberapa pemikiran untuk pengembangan pengetahuan dan juga terdapat beberapa keterbatasan dan saran yang perlu diperhatikan pada penelitian selanjutnya. Pertama, pada penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan PT Pos Indonesia Persero Cabang Sumedang. Untuk penelitian berikutnya, sangat disarankan untuk dilakukan dengan beberapa setting PT Pos Indonesia Persero dan tidak hanya di wilayah Sumedang. Kedua, jumlah responden dalam penelitian ini relatif sedikit, N sama dengan 64, sehingga kurang mewakili populasi yang ada. Untuk mendukung penelitian selanjutnya, dalam mendapatkan
sampel yang lebih representatif, diperlukan jumlah responden yang lebih besar. Misalnya 200 responden. 3. Penelitian ini hanya menghubungkan kepemimpinan transformasional dengan kepuasan kerja. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi. Misalnya, kepuasan atau kepemimpinan transformasional dihubungkan dengan variabel dependent lain atau motivasi kerja, keinginan berpindah, komitmen organisasi, dan lain-lain. Terakhir, penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang mungkin saja terjadi dan dapat mempengaruhi hasil temuan. Oleh sebab itu, agar diperoleh hasil yang layak, diperlukan penelitian yang sejenis untuk dapat mendukung penelitian sebelumnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di sini mengenai review kedua jurnal dengan model regresi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.